ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali bersama kami di acara favorit di setiap sore menjelang berbuka ini, di mana lagi kalau bukan di ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, jauh-jauh dari Makassar ya. Masya Allah. Lewat kok pokoknya. Ya, dan narasumber kita salah satu wali murid yang anaknya bersekolah di Asifa Kolbu. Mari kita sambut, biasa manggilnya sih Bunda Fatih ya. Bunda Fatih, Masya Allah. Gimana Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ustaz bagaimana? Alhamdulillah sehat. Puasanya bagaimana? Lancar, alhamdulillah. Lancar. Mudah-mudahan lancar sampai nanti berakhir puasanya. Amin. Baik, sahabat Asifa di rumah, saya bersama Bunda Fatih hari ini akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, dan ini wajib kita dengarkan karena ilmunya sangat luar biasa, yaitu melatih anak puasa di bulan Ramadan sejak dini. Nah Bunda, nanti kita akan berbincang banyak, terus kita akan share nih ilmu-ilmu ke sahabat Asifa semua tentang bagaimana cara melatih anak berpuasa di bulan Ramadan sejak dini. Nah tapi sebelum itu, supaya sahabat Asifa di rumah lebih kenal dulu nih dengan Bunda Fatih. Mungkin masih banyak ya Bunda yang belum kenal. Iya. Boleh silakan Bunda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya kepada saya. Perkenalkan, saya Bunda Fatih. Anak saya ada 2 orang yang bersekolah di alhamdulillah. Nanti masih ada yang selanjutnya. OTW. Yang pertama ada Fatih, sekarang sudah kelas 5. Dan kemarin ada yang baru masuk, namanya Hana, sekarang kelas 1 gitu. Kelas 1. Ustaz. Yang ketiga Iya. kapan kira-kira? Yang ketiga insya Allah tahun depan. Tahun Ustaz. depan, Iya, insya Allah. doakan ya Ustaz Insya ya. Allah. Oke, sahabat Asifa di rumah, kita sudah mengenal nih dengan Bunda Fatih, luar biasa ya, sudah mempercayai SIT Asifa Kolbu Masya Allah. untuk mendidik anak-anaknya. Insya Allah OTW yang ketiga nih, mungkin terus aja jadi Asifa Iya. banget nih. Oh, jangan ragu. Jangan ragu. Iya. Jangan ragu. Baik Bunda, kita hari ini akan membahas tema yang menarik nih, apalagi Bunda juga selaku orang tua, dan mungkin sahabat Asifa di rumah juga banyak yang ingin tahu tips and trik nih, bagaimana cara melatih anak berpuasa di bulan Ramadan sejak dini. Nah, kebanyakan kan kita kenapa sih bertanya-tanya, kenapa sih harus melatih anak sejak dini gitu? Kenapa nggak pas dia masuk usia balik atau pas dia sudah besar aja sudah mampu melaksanakan puasa? Nah, pertanyaannya nih, yang pertama, kenapa sih kita harus melatih anak berpuasa sejak dini? Oke Ustadz, kenapa kita harus melatih anak berpuasa sejak dini? Sebenarnya dalam ajaran Islam, berpuasa itu jatuh kepada anak itu ketika mereka sudah balik gitu ya. Betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an salasati anil majnuni al-maglubi ala aklihi hatta yufiqah wa anin naimi hatta yastaiqadha wa anis sabiyi hatta yahtalima." Yang artinya tidak akan dikenakan sanksi kepada 3 orang. Yang pertama, orang gila sampai ia tersadar. Yang kedua, orang yang tidur hingga ia terbangun. Yang ketiga, anak kecil hingga ia balik. Namun apakah kita sebagai orang tua harus menunggu anak kita balik untuk mengajarkan anak-anak kita untuk berpuasa gitu ya Ustadz ya. Gitu. Jadi apalagi puasa ini adalah salah satu ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik yang lebih dibanding ibadah-ibadah lainnya. Terlebih khusus untuk anak-anak gitu Ustadz. Jadi kita sebagai orang tua harus mengajarkan, mendidik sejak dini agar anak-anak terlatih dan terbiasa, sehingga ketika mereka balik dan ketika mereka besar nanti, puasa itu akan menjadi terasa ringan gitu Ustadz. Karena sudah terbiasa tadi. Iya benar gitu.
Mungkin seperti itu, Ustaz. Oke, jadi itulah pentingnya tadi ya, walaupun belum dikenakan sanksi ya, Iya. belum dikenakan satu hukuman kepada anak yang belum balik, Iya. tapi penting kata Bunda Fati supaya anak ini terbiasa, Terlatih. betul terlatih, karena jangan sampai nanti ketika dia masuk usia balik, baru pertama kali puasa, Iya. full benar. akhirnya nggak kuat gitu. Benar, Nah, Ustaz. inilah yang harus kita perhatikan sebenarnya. Dan Bunda, tapi kan banyak ya, maksudnya orang tua tuh yang merasa kasihan sama anaknya yang masih kecil, nanti aja deh gitu, Iya. nanti aja. Sama mungkin tidak hanya puasa kayak sholat atau misalkan berkewajiban nutup aurat, Iya. udah deh nanti aja gitu. Nah, bagaimana nih peran orang tua, terkhusus nih peran orang tua untuk melatih anak berpuasa sejak dini? Tentunya orang tua mempunyai andil yang sangat besar ya Ustadz di sini dalam melatih anak berpuasa. Tidak hanya berpuasa, namun ajaran-ajaran Islam lainnya seperti sholat, zakat, bahkan untuk menutup aurat. Betul. Iya, orang tua harus mengajarkan sejak anak kita masih kecil gitu. Bahkan ada beberapa orang tua yang mengajarkan ketika ibunya tuh sedang hamil, anaknya tuh sudah diajarkan. Ketika ingin sholat, mereka berbicara kepada anaknya, nah ayo kita sholat yuk gitu. Jadi pendidikan anak sejak dini itu memang sangat penting Ustadz, karena itu akan menjadi basis keimanan dan ketakwaannya di masa yang akan datang gitu. Ya, ini penting nih ya, kalau kita nggak mulai dari sejak dini gitu, justru nanti khawatir akan susah gitu. Iya benar. Kan ada pepatah nih, kalau misalkan belajar sejak usia dini itu bagaikan mengukir di atas batu. Benar, Nah, jadi akan terukir terus tuh. Iya. Tapi kalau kita mengajarkan ketika dia mulai dewasa atau nanti usia balik, bagaikan mengukir di atas Di air. atas air. Nah, nggak Iya. ada bekasnya. Jadi sangat penting nih buat ayah bunda di rumah. Jadi peran orang tua ini harus dimaksimalkan. Apalagi kalau anak-anak kita dari usia dini ini sudah mulai dibiasakan berpuasa di bulan Ramadan gitu. Walaupun nggak apa-apa ya, bertahap Bun ya. Bertahap, Nggak iya. langsung. Nah ini menarik nih. Kan usia dini kan kemampuan anak beda-beda. Beda-beda. Ada yang mungkin strong gitu. Ada yang ya harus diiming-iming gitu kan. Iya, harus dikasih motivasi Betul. gitu ya, Nah, Ustadz, ya. ada yang memang nggak kuat setengah hari aja gitu. Iya. Nah, kalau Bunda sendiri nih, punya nggak sih tips dan triknya nih cara melatih anak berpuasa di usia ini? Oke, mungkin yang pertama sharing saya, pengalaman saya ya, kita dapat memberi pemahaman tentang apa itu puasa, pentingnya puasa, sehingga anak-anak menjalankan puasa itu dapat lebih semangat lagi, karena mereka mengetahui apa yang mereka lakukan itu akan mendapatkan pahala gitu Pak Ustadz. Iya. Terus yang kedua, memberikan motivasi. Motivasi di sini tidak hanya melulu tentang uang dan barang yang mewah ya Ustaz. Tapi saya tidak menyalahkan itu. Mungkin itu salah satu bentuk apresiasi orang tua kepada anaknya apabila telah melaksanakan puasa. Namun di sini kita bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik ya Ustaz. Di sini uang yang kita beri mungkin kita bisa arahkan untuk berinfak. Uang yang kita beri bisa kita arahkan untuk bersedekah. Uang yang kita beri bisa arahkan untuk membeli buku dan lain sebagainya. Jadi dalam satu sisi kita memberikan motivasi kepada anak, dan dalam sisi lain kita mengarahkan anak untuk berbuat kebaikan yang lainnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, triknya itu dengan mempersiapkan fisik anak kita secara matang. Di mana anak usia dini itu sedang dalam masa pertumbuhan ya Pak Ustadz. Tentunya memerlukan asupan gizi yang cukup. Nah, di sini peran orang tua tentunya sangat penting menyiapkan asupan gizi ketika sedang sahur dan berbuka puasa gitu Ustaz. Sehingga anak-anak ketika sedang berpuasa akan lebih kuat gitu menjalaninya Ustaz. Iya. Terus yang keempat, mencari kesibukan-kesibukan yang bermanfaat gitu Ustaz. Banyak ya kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan yang dapat kita arahkan ke anak-anak kita, seperti mungkin di tempat-tempat saya itu ada seperti pesantren kilat gitu ya Ustadz ya. Kita sebagai orang tua harus mendorong anak kita untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga ketika mereka berpuasa tidak hanya lapar dan haus yang mereka rasakan. Jadi dengan kegiatan-kegiatan itu
mereka dapat melupakan itu semua, melupakan lapar dan hausnya itu. Karena mereka Iya. senang menjalaninya. Iya Ustadz, atau di rumah kita bisa mengajak anak-anak kita untuk menyiapkan buka puasa gitu. Tentunya anak-anak pasti sangat semangat gitu Ustadz, sehingga rasa lapar dan hausnya itu bisa sedikit dilupakan gitu Ustadz. Luar Mungkin biasa cuma ya? itu ya Ustadz. Tapi saya penasaran nih, boleh nggak Bunda cerita sedikit kalau ngelatih Fatih atau Hana ini berpuasa di rumah itu seperti apa? Ya mungkin lebih ke ini aja ya Ustadz, melihat orang tuanya gitu ya. Iya, kadang saya bertanya ke anak-anak, kenapa nih, apa yang mereka lihat gitu, kenapa mereka sangat bersemangat untuk Iya, berpuasa. Katanya dengan entengnya mereka menjawab, ingin seperti bapaknya gitu, ingin seperti ibunya gitu, yang kayaknya nggak ada capeknya gitu walaupun berpuasa gitu Ustadz. Jadi dengan mereka melihat, mereka mencontoh, insya Allah anak-anak kita juga akan semangat seperti orang tuanya gitu Ustadz. Betul. Intinya nih sahabat Asyifa, kita harus memberikan teladan terlebih dahulu. Benar. Jangan sampai kita orang tua nyuruh puasa, kitanya nggak puasa gitu. Atau mungkin kalau misalkan buat bunda-bunda biasanya kan ada halangannya ya. Iya. Mungkin bisa apa ya, bersembunyi ya seolah-olah berpuasa gitu. Iya benar. Jangan sampai, maksudnya walaupun boleh makan boleh minum, Iya, jangan di depan anak. Nah itu tuh. Atau jangan diisengin ngeledek sama anaknya. Iya benar Ustaz. Oke. Nah itu tadi luar biasa. Nah Bun, kalau kita sudah melatih anak nih berpuasa dari sejak dini, nah kira-kira nih hikmahnya apa sih ketika kita melatih anak berpuasa sejak dini gitu? Oh iya. Yang saya rasakan ini ya Ustadz Boleh. hikmah yang dapat saya ambil gitu ketika melatih anak-anak puasa sejak dini. Yang pertama itu akan menambah rasa ketaatan kepada Allah gitu Ustadz. Jadi apabila anak-anak berpuasa sejak dini, insya Allah akan tumbuh karakter ketakwaan gitu kepada anak-anak kita sejak kecil gitu. Betul. Yang dimana itu akan menjadi basis karakter keimanan mereka ketika mereka besar nanti gitu Ustaz. Terus yang kedua, hikmah yang dapat saya ambil itu dapat melatih rasa empati anak. Iya. Jadi ketika mereka sedang berpuasa, mereka kan merasakan rasa lapar, haus. Nah, di sini andil orang tua kita memberi edukasi gitu Ustaz. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang kekurangan, yang bahkan merasakan lapar, haus itu tidak hanya di bulan Ramadan gitu Ustaz. Jadi anak-anak dengan berpuasa akan timbul rasa empati mereka gitu kepada orang-orang yang kekurangan gitu Ustaz. Terus yang ketiga akan melatih emosional. Ya, seperti yang kita ketahui, emosi orang yang berpuasa itu akan lebih stabil gitu Ustaz dibanding orang yang tidak berpuasa. Sehingga apabila mereka melaksanakan puasa, mereka ada teringat mungkin, oh saya nggak boleh marah nih, saya nggak boleh ini gitu. Yang mereka kejar itu hanya pahala-pahala kebaikan gitu Ustaz. Terus yang terakhir, hikmah yang dapat saya ambil itu dapat melatih kedisiplinan. Betul. Iya. Apabila mereka berpuasa, tentunya ada jam-jam khusus ketika mereka akan sahur, akan berbuka, taraweh gitu, semuanya ada jadwalnya, sehingga mereka dapat disiplin waktu. Mereka dapat disiplin waktu ketika berpuasa selama 1 bulan Ramadan itu, dan tentunya tidak hanya di bulan Ramadan, insya Allah akan ikut di bulan-bulan lainnya gitu Ustaz. Mungkin seperti itu. Ini luar biasa ya, hikmahnya banyak yang bisa kita dapatkan. Dan seperti pepatah nih pernah mengatakan, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Iya. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita sukses di masa depan, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, nah waktunya tuh di mana, di usia dini nih. Kita latih, kita ajarkan, kita edukasi supaya mereka bisa terbiasa gitu. Dan ketika nanti sudah besar nanti kan kita nggak perlu lagi kayak menekankan ke mereka, karena mereka sudah punya tanggung jawab masing-masing, tanggung jawab sendiri, sehingga kewajiban-kewajiban, terkhusus kewajiban berpuasa, mereka akan melaksanakannya gitu. Tidak lagi dengan iming-iming ya, tidak lagi dengan paksaan gitu, karena mereka sudah meyakini itu sebagai tanggung jawab dirinya sebagai seorang muslim. Nah ini luar biasa Bunda, kita banyak ngobrol berbincang hari ini, luar biasa banyak ilmu yang kita dapatkan, khususnya buat sahabat Asyifa di rumah.
yang bunda di rumah yang punya anak di usia dini, mulai kita latih untuk berpuasa. Tadi tips triknya udah dikasih tahu, hikmahnya kita sudah tahu, dan apa yang harus kita lakukan juga kita sudah tahu tadi dari Bunda Fatih yang sampaikan. Oke Bunda, mungkin ini obrolan kita udah di ujung acara nih ya, udah hampir berakhir. Tapi kita pengen satu kata-kata motivasi pesan dari Bunda Fatih buat sahabat Asyifa di rumah supaya terkhusus ayah bunda di rumah supaya bisa bergiroh gitu, bersemangat untuk melatih anaknya berpuasa sejak ini. Silahkan Bunda. Oke, baik Ustadz. Mari saya mengajak kepada orang tua semua agar bersama-sama mendidik anak kita sejak dini, terlebih khusus untuk berpuasa di bulan Ramadan, agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan bermanfaat dan berguna di masa yang akan datang. Seperti itu. Luar biasa pesan dari Bunda Fatih. Bunda, terima kasih atas Sama-sama, kehadirannya, udah datang nih meluangkan waktunya di ISQ Podcast. Mudah-mudahan tahun depan mampir lagi ya. Amin. Insya Sukses Allah. selalu ya Ustadz ya. Insya Allah, Untuk insya Allah. Asyifa juga semoga kedepannya Amin. lebih maju lagi. Amin, harus dong, harus maju. Kita maju bersama ya. Iya, Bunda. insya Allah bersinergi. Bersinergi. Iya. Oke, sahabat Asyifa di rumah, sudah panjang lebar kita ngobrol dari tadi nih. Kita sudah di ujung acara. Terima kasih buat sahabat Asyifa yang sudah menonton video kita dari awal tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Tentunya jangan sampai ketinggalan juga episode lainnya. Tetap dengarkan, tetap simak, tetap tonton video ISQ Podcast sampai selesai. Oke. Baik, saya Fauzi Andrian dengan Bunda Fatih pamit undur diri. Sampai ketemu di acara ISQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.